Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Multidata Palembang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan keuangan full disclosure dari perusahaan Ultrajaya Milk Industry. Sebelumnya, perkenalkan saya Vian Angelin. Saya Yuliana Vena Kaligis. Saya Ayuandari. Profil perusahaan bermula dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 1960-an oleh almarhum Bapak Ahmad Prawira Wijaya. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company dari tahun ke tahun terus berkembang, dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang industri makanan dan minuman di Indonesia. Di kelompok minuman, perseroan memproduksi rupa-rupa jenis minuman seperti minuman susu cair, minuman teh, minuman untuk kesehatan, dan minuman tradisional. Perseroan memiliki mesin-mesin pengolahan untuk masing-masing jenis produk minuman tersebut. Analisis pertama yaitu metode dan kebijakan. Penjelasan mengenai metode akuntansi yang digunakan. Pertama, persediaan. Persediaan terdiri dari bahan baku, barang jadi, pakan ternak, dan suku cadang. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi. Lalu ada aset tetap pemilikan langsung. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset bersangkutan, tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap lainnya dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut: nilai residu, metode depresiasi, dan umur manfaat setiap aset ditelaah, dan disesuaikan jika perlu pada setiap tanggap laporan. Sewa. Suatu sewa di mana porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset masih tetap berada di tangan lessor. Maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan metode garis lurus selama masa sewa. Laba rugi penjualan akibat transaksi sales dan leaseback atas aset sewa guna usaha dengan metode kapitalis ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur manfaat aset sewa guna usaha yang bersangkutan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Kebijakan akuntansi berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan oleh kelompok usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang pertama, laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional kelompok usaha. Yang kedua, jumlah yang dibulatkan ke dekat jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK. Selanjutnya, standar baru amandemen divisi penyusunan dan interpretasi standar akuntansi keuangan efektif 1 Januari 2019. Yang pertama, PSAK 33 transaksi valuta asing dan imbalan di muka. Yang kedua, PSAK 34 ketidakpastian dalam pelakuan pajak penghasilan. Yang ketiga, PSAK 22 penyusunan 2018 kombinasi bisnis. Yang keempat, PSAK 26 penyusunan 2018 biaya pinjaman. Yang kelima, PSAK 46 penyusunan 2018 pajak penghasilan pengakuan aset pajak tanggungan untuk rugi yang belum direalisasi. Yang keenam, PSAK 66 penyusunan 2018 pengaturan bersama. Next. Standar baru interpretasi dan amandemen yang belum efektif. Terdapat sejumlah standar dan interpretasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI yang efektif dalam periode akuntansi masa depan, dan bahwa grup telah memutuskan untuk tidak mengadopsi menerapkan tiga yang paling penting adalah PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 72 pendapat dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 sewa.
Yang pertama, PSAK 71 instrumen keuangan. Dampak yang diharapkan atas penerapan PSAK 71 dijelaskan di bawah ini. Klasifikasi aset keuangan, penurunan nilai aset keuangan, dan klasifikasi liabilitas keuangan. Yang kedua, PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dampak yang diharapkan atas penerapan PSAK 72 dijelaskan di bawah ini. Waktu pengakuan mendapat dan imbalan variabel. Yang ketiga, PSAK 73 sewa. Tidak ada dampak yang signifikan yang diharapkan pada sewa pembiayaan perusahaan. Perusahaan tidak mengharapkan penerapan PSAK 73. Berdampak pada kemampuannya untuk mematuhi perjanjian pinjaman. Dasar konsolidasi lapor keuangan konsolidasian menyajikan bahwa hasil perusahaan dan entitas anaknya kelompok usaha seolah-olah merupakan satu entitas transaksi antar entitas dari saldo antara perusahaan kelompok usaha. Oleh karena itu dieliminasi secara penuh. Hasil tersebut tidak dikonsolidasi sejak dari tanggal pengendalian hilang. Yang pertama, investasi pada entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi antara kelompok usaha dan entitas asosiasinya diakui hanya sebatas jumlah kepentingan investor, tidak berhasil dalam entitas asosiasi. Yang kedua, investasi pada pengaturan bersama. Kelompok usaha merupakan pihak pengaturan bersama ketika terdapat pengaturan kontraktual yang menyatakan bahwa pengadilan bersama atas aktivitas yang terkait pengaturan terhadap kelompok usaha dan paling sedikit satu pihak lain. Kelompok usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama baik sebagai ventura bersama ketika kelompok usaha memiliki hak hanya untuk aset neto pengaturan bersama, dan operasi bersama ketika kelompok usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban untuk liabilitas dari pengaturan bersama. Selanjutnya, transaksi dengan pihak-pihak berasi. Pihak berasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Yang pertama, orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut. Yang kedua, suatu entitas berrelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari kondisi. Yang ketiga, entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berrelasi dengan entitas lain. Transaksi dan translasi mata uang asing. Yang pertama, mata uang fusional dan mata uang penyajian. Laporan keuangan konsolidasian menggunakan rupiah Indonesia yang merupakan mata uang fusional dan mata uang penyajian entitas. Yang kedua, transaksi dan saldo. Transaksi dalam mata uang asing ditransaksikan terhadap mata uang fusional entitas kelompok usaha dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Selanjutnya, klasifikasi lancar dan tidak lancar. Kelompok usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam lapor keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar. Kelompok usaha mengklasifikasikan semua aset dan liabilitas lainnya sebagai tidak lancar. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasi sebagai tidak lancar. Selanjutnya, aset keuangan. Kelompok usaha mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori yang dijelaskan di bawah ini, tergantung pada tujuan pengakuisisian aset. Kelompok usaha tidak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai tersedia untuk dijual. Selain daripada aset keuangan untuk tujuan nilai lindung kebijakan akuntansi kelompok, usaha dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai wajar melalui lapor laba rugi. Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.
merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola kelompok usaha dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini atau merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai. Yang kedua, pinjaman dan piutang. Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau yang telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta kelompok usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Liabilitas keuangan. Kelompok usaha mengklasifikasi liabilitas keuangan ke dalam satu atau dua kategori, tergantung pada tujuan liabilitas tersebut diakuisisi. Selain daripada liabilitas keuangan untuk tujuan nilai lindung, kebijakan akuntansi memilih kelompok usaha untuk setiap kategori, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditunjukkan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Yang kedua, liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lain diukur setelah pengakuan awal pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat 1 bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi. Selanjutnya, saling hapus instrumen keuangan. Aset dan liabilitas keuangan dapat disaling hapuskan dan jumlah bersih tersebut dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Ketika terdapat hak yang secara hukum dapat dipaksakan untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui, dan terdapat intensi untuk menyelesaikan pada basis bersih, maupun merealisasi aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Kas dan setara kas. Di dalam laporan arus kas konsolidasi, kas dan setara kas mencakup kas, deposito, investasi jangka pendek dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang, dan untuk tujuan laporan arus kas konsolidasi. Persediaan. Persediaan terdiri dari bahan baku, barang jadi, pakan ternak, dan suku cadang. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi. Hewan ternak. Hewan ternak dimaksud adalah hewan ternak produksi atau investasi, dan bukan hewan ternak yang termasuk dalam persediaan. Entitas anak memiliki hewan ternak produksi berumur panjang. Hewan ternak produksi berumur panjang merupakan bagian dari aset tidak lancar yang dibagi menjadi hewan ternak belum menghasilkan atau dalam pertumbuhan, dan hewan ternak telah menghasilkan. Selanjutnya, aset tetap pemilik langsung. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya-biaya yang didistribusikan secara langsung untuk memperoleh aset bersangkutan. Biaya-biaya setelah perolehan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagian aset yang terpisah. Sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar kelompok usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak terwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Penurunan nilai aset non-keuangan. Setiap akhir periode, kelompok usaha melakukan review untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan, aset tetap, hewan ternak, produksi, dan aset tak berwujud direview untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasi bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atau saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain dikonsolidasi selama masa sewa sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode. Imbalan kerja. Iuran untuk program iuran pasti untuk program pensiun dibebankan pada laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun di mana iuran tersebut terkait. Beban bunga neto atau pendapatan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti pada awal periode tahun hingga pembayaran manfaat selama periode. Pendapatan dan pengakuan biaya dan pengeluaran. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan adalah mungkin bagian kelompok usaha menerima segala imbalan. Pendapatan atas jasa diakui pada periode di mana jasa tersebut diberikan. Yang kedua, pengakuan biaya dan pengeluaran. Biaya berkurang dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk outflow atau penurunan aset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan distribusi kepada seluruh ekuitas, beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya. Yang ketiga, beban pokok penjualan. Beban barang yang terjual termasuk biaya material langsung, tenaga kerja, dan biaya manufaktur. Hal ini diakui ketika barang dikirim atau ketika biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, beban penjualan. Pengeluaran penjualan terdiri dari beban yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan promosi pemasaran, dan semua beban yang berhubungan dengan penjualan dan penyervisan produk perusahaan. Beban ini umumnya diakui ketika layanan diberikan atau biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, beban administrasi dan umum. Biaya yang dikeluarkan dalam administrasi umum dan operasi sehari-hari kelompok usaha dan umumnya diakui ketika layanan diberikan atau biaya yang dikeluarkan. Perpajakan. Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lainnya, atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas, yaitu 1. Pajak kini. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum dibayar pada akhir periode tanggal pelaporan. Yang kedua ada pajak tangguhan. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Laba per saham. Sesuai dengan PSAK nomor 56, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan. Tidak ada efek berpotensi saham dilusian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Lalu ada dividen. Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian ketika dividen tersebut disetujui rapat umum pemegang saham perusahaan. Modal saham. Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan diklasifikasikan sebagai ekuitas hanya sebatas ketika instrumen keuangan tersebut tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas keuangan. Biaya emisi saham.
Biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang neto setelah pajak dari jumlah yang diterima. Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lainnya adalah item dari pendapatan dan biaya yang tidak diakui dalam laba atau rugi tahun berjalan sesuai dengan SAK. Informasi segmen. Informasi segmen kelompok usaha disajikan menurut segmen usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan, yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda, dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan pada tingkat pengambil keputusan operasional tertinggi di kelompok usaha. Selanjutnya, peristiwa setelah pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, adjusting events, tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material. Kebijakan terakhir yaitu kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontingensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil. Aset kontingensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas. Selanjutnya, informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi. Analisis investasi publik adalah hal yang penting untuk mencari tahu apakah investasi yang akan dilakukan tersebut memiliki manfaat ekonomi maupun sosial dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Informasi keuangan entitas, asosiasi, dan ventura. Nah, di sini tahun 2019 dan tahun 2018. Perubahan penyertaan saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. Di sini ada tahun 2019. Di slide ini tahun 2018. Segmen usaha bisa lihat tahun 2019 dan tahun 2018. Lanjutannya bisa lihat di slide. Arus kas 2019 dan 2018. Perubahan kebijakan atau metode akuntansi. Perusahaan tidak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari tahun sebelumnya ke tahun yang bersangkutan. Yang keempat, transaksi dari hubungan istimewa. Mengungkapkan transaksi yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut transaksi rincian saldo dan transaksi akun-akun dengan pihak berelasi. Ada dua data, 31 Desember 2019 dan tahun sebelumnya 31 Desember 2018. Masih berkaitan dengan pihak-pihak berelasi, ada dua juga pembanding tahun 2018 tahun sebelumnya dan tahun 2019. Aktiva atau kewajiban yang bersifat kontingensi dan yang mengandung komitmen tertentu. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, aset dan liabilitas teridentifikasi dan liabilitas kontingensi pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal
akuisisi. Hasil tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sejak tanggal pengendalian diperoleh. Hasil tersebut tidak dikonsolidasi sejak dari tanggal pengendalian hilang. Liabilitas kontingensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasi. Liabilitas kontingensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi kecuali kemungkinan arus kas sumber daya ekonomi adalah kecil. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasi, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas. Lalu yang terakhir, transaksi keuangan yang bukan operasional. Transaksi keuangan yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca, sehingga memberi pengaruh material terhadap posisi keuangan neraca. Dapat kita lihat di slide, ini salah satu contohnya yaitu transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi dengan tahun 2019 dan 2018. Ini lanjutannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.